Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan sedikit tentang makalah kami yang berjudul Kedwibahasaan. Yang pertama adalah definisi kedwibahasaan. Menurut Kridaksana dalam Kamus Linguistik, dwibahasa atau bilingual memiliki arti mampu atau biasa memakai dua bahasa, bersangkutan atau dengan mengandung dua bahasa. Jadi dwibahasa merupakan kemampuan menggunakan dua bahasa, seperti bahasa nasional dan bahasa asing, maupun daerah dan bahasa nasional. Dwibahasawan adalah masyarakat yang menguasai dua bahasa atau lebih yang digunakan secara bergantian, namun masing-masing bahasa mempunyai perannya masing-masing. Dwibahasawan merupakan orang yang dapat berbicara dalam dua bahasa, seperti bahasa nasional dan bahasa asing, bahasa daerah dan bahasa nasional. Contohnya, masyarakat Indonesia dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa daerah sebagai bahasa intrakelompok. Terdapat beberapa jenis dwibahasa, yaitu dwibahasawan terpadu adalah seseorang yang memasukkan kedua sistem bahasa yang dikuasainya. Sering terjadi dwibahasawan jenis ini menggunakan sistem B2 di saat dia menggunakan B1. Yang kedua adalah dwibahasawan koordinatif, adalah seseorang yang tidak dapat memadukan kedua sistem bahasa yang dikuasai. Kedua bahasa yang dikuasainya itu tetap berdiri karena itu biasanya orang bersangkutan adalah penerjemah yang berkualitas, tidak bagus. Yang ketiga adalah dwibahasawan tambahan. Dwibahasawan tambahan adalah pembicaraan yang dapat menggunakan dua bahasa yang bergengsi dan bermanfaat. Kedua bahasa itu saling melengkapi, memperkaya, dan sejalan. Pengertian kedwibahasaan bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak hitam atau putih, tetapi bersifat kira-kira atau kurang lebih. Pengertian kedwibahasaan merentang dari ujung yang paling rendah atau minimal. Secara singkat, pengertian kedwibahasaan berkembang dan berubah mengikuti tuntutan situasi dan kondisi. Pada gilirannya akan terlihat dampaknya dalam pendefinisian kedwibahasaan itu dengan cara dan isi yang berbeda-beda. Cara mengukur kedwibahasaan. Mackey mengemukakan bahwa pengukuran kedwibahasaan dapat dilakukan melalui beberapa aspek, yaitu yang pertama aspek tingkat. Aspek tingkat dapat dilakukan dengan mengamati kemampuan memakai unsur-unsur bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, leksikon, serta ragam bahasa. Yang kedua adalah aspek fungsi, yaitu melalui kemampuan pemakaian dua bahasa yang dimiliki sesuai dengan kepentingan tertentu. Yang ketiga adalah aspek pergantian, yaitu pengukuran terhadap seberapa jauh pemakai bahasa mampu berganti dari satu bahasa ke bahasa lain. Kemampuan berganti dari satu bahasa ke bahasa lain ini tergantung pada tingkat kelancaran pemakaian masing-masing bahasa. Yang keempat atau yang terakhir adalah yaitu pengukuran terhadap kesalahan yang berbahasa yang disebabkan oleh terbawanya kebiasaan ujaran berbahasa atau dialek bahasa pertama terhadap kegiatan berbahasa. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Lutfia.